Ya boleh, mulai aja Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Insyaallah. Itu afdal, asah insyaallah. Jadi jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Artinya beda ya? Orang Indonesia ini suka sih ngasih soalnya ngasih salamnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum ya kita jawab kumsalam gitu kan. Nggak ada artinya itu. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, setelah sekian tahun kita tidak bertemu, 1 tahun ya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi di tahun 2022 ya. Kita lanjutkan halaqah tahsin kita yang mana akhir pertemuan kita offline di Curug Luhur. Pada waktu itu berkumpulnya keluarga silaturahim, alhamdulillah semuanya sehat-sehat, tidak ada yang terkena COVID. Alhamdulillah pertemuan kita semuanya baik-baik semuanya ya. Terus kita juga melaksanakan pengajian tahsin pada waktu itu mencoba untuk mensyairkan huruf-huruf hijaiyah ya. Saling menunjuk ya kan. Alhamdulillah dengan pertemuan tersebut kita bersilaturahim dan juga suaranya nggak jelas. Oke, sebentar ya. Saya ada satu ini yang saya nggak connect. Nggak jelas ya Binati ya? Suara kecil. Oh kecil ya? Bentar ya. Bentar. Udah volume udah 100 nih. Serius? Pak Ketua maaf nih, saya interupsi dulu sebentar. Ini saya nggak bisa jadiin co-host nih Pak Ketua nih. Saya keluar dulu sebentar ya. Tes. Oke. Baik, lebak so. Gimana? Udah ini? Oh, paten. Ini dia baru paten. Udah paten. Paten kali. Udah pakai mic nih. Tes. Tadi nggak dipasang mic-nya. Oh, Masya Allah. Jadi, begini saudara-saudaraku semuanya. Kita merasa bersyukur ya telah bertemu ya yang selama berapa bulan tuh, 6 bulan apa berapa bulan tuh Kang Dimas pertemuan halaqah online kita. Capek juga online gini kan. Iya. Asik. Koneksinya sap network pula jelek ya kan, nggak jadi ya. Kira-kira putus hubungan ya kan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ini. Pas offline ketemu kita kan. Nah, kelihatan rupanya yang jago-jago tilawah itu rupanya selama ini kalau ngaji online suaranya mendep kan, rupanya pas lagi offline wah suaranya tambah paten gitu. Di mana? Allah Akbar. Duduk aja. Insyaallah. Siapa itu? Bina ya? Oh, nenek. Oh. Assalamualaikum. Bina, Oh, itu dia. Tahu assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Salam ya. Oh, jawab kumsalam itu. Gini. Ya. Jadi itu saja mukadimah dari saya, singkat. Cuman saya juga nanti mungkin karena halakonya mungkin sedikit bisa kita selesaikan lebih awal ya. Saya lupa kemarin sampai mana kita mempelajari Binati ini. Coba Binati, terakhir di mana kita? Binati.
Apa yang kita pelajarin terakhir nih? Masih sifatul huruf ya. Binati yang penuh dengan catatan-catatan ini. Al-Qari'ah. Itu surat talakinya. Teorinya apa teorinya? Sifatul huruf ya. Masih sifatul huruf. Mengulang. Yang arido. Mengulang semuanya gitu dari ini sih dari apa? Dari Hamas. Dari Hamas. Mau diulang lagi. Itunya. Saya rasa saya akan kepada Ustaz Tolut ya untuk melanjutkan halakoh kita, tasim kita. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khair Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ke sini ya. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama ya, tentu tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang terus memberikan ke atas kita hidayah, pertolongan dan nikmat-nikmat yang tak akan pernah bisa dihitung sekalipun kita menggunakan pena yang tintanya sebanyak lautan. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Ya, katakanlah kalau sekiranya laut menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka sungguh habislah laut itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis. Nah, ini betapa besarnya kesyukuran yang harus kita langgengkan setiap saat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana Dia telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita sampai digambarkan lautan tidak cukup untuk menggambarkan nikmatnya. Kemudian salawat beserta salam juga kita tak kunjung letih untuk haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang sangat mencintai kita sekalipun dia belum pernah berjumpa dengan kita, ikhwah. Ya. Dan tidaklah dia menginginkan dari kita daripada dua perkara. Ya. Keinginan beliau terhadap umatnya adalah dua perkara, yaitu sa'adatut darrain. Apa artinya sa'adatut darrain? Yakni dua kampung halaman yang berbahagia. Maksudnya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah kehendak daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini jangan sekali-sekali kita untuk mencari kebahagiaan kecuali daripada Allah dan Rasulnya. Ini mustahil didapatkan oleh manusia kebahagiaan sejati di luar daripada Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-sekali kita untuk mencoba mencari hidayah di luar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang akan membuat kita tersesat dan terombang-ambing dengan kerasnya fitnah dunia ini. Ala kulli hal, pagi ini kami mendapati berita duka dari saudara kita, yakni dari tante kami yang kami sayangi, telah kembali ke rahmatullah, ibunda dari Om Dede. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah ampuni beliau, Allah berikan kemuliaan derajat ya di sampingnya, dan Allah berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma warfa' darajataha fil mahdiyyin wa khulfuhu fi aqbihi fil ghabarin wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah laha fi qabrihi wa nawwir laha fi.
Amin ya rabbal alamin. Tante Nia ada ikut join dengan kita ya? Belum join. Baik. Kemudian amma ba'du, setelahnya ya alhamdulillah keluarga sekalian yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ana muliakan. Di sini ada para nini-nini dan paman-paman, juga tante-tante yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk memulai majelis kita. Ya, ini tiba saatnya kita kembali lagi untuk memuliakan majelis ini setelah kita mendapati libur yang kita gunakan, ya kita samaratakan dengan majelis-majelis lainnya, terutama majelis kami di Pekanbaru ini masih ada pun yang belum mulai gitu kan, dan alhamdulillah kita sudah memulainya. Nah, insya Allah kita tidak putus untuk beristiqomah di atasnya. Kenapa? Kita muliakan karena majelis ini adalah tempat atau wadah bagi kita untuk mempelajari ilmu yang paling tinggi dari ilmu-ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini. Kita mempelajari sebuah kitab milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang kedudukannya lebih mulia daripada kitab-kitab Allah yang lainnya. Ya, ini Al-Quran adalah kitab termulia daripada seluruh kitab yang telah diturunkan Allah ke dunia ini. Apakah kita masih lalai dengan memberikan sisa-sisa tenaga kita atau sisa waktu kita untuk mendapatinya? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita, ya, yakni kita menuntut ilmu ini semata-mata karena untuk meraih ridha Allah Jalla wa'ala. Kemudian sebentar lagi kita akan didatangi oleh tamu yang sangat agung, lagi dimuliakan oleh penduduk bumi ini. Siapa tamu itu? Tamu itu adalah bulan Ramadan yang mulia, Ramadan Al-Karim. Ya, ini bulan tersebut adalah bulannya majelis kita ini, keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Ahlul Quran. Bulannya peserta tahsin. Ya, bulannya tahsin tausiyah Aki, Uno dan Nini Iyet. Maka kita berharap sebagaimana para salaf terdahulu 6 bulan sebelum hadirnya Ramadan itu mereka berdoa untuk berharap dijumpakan dengannya dengan doa yang sangat masyhur, yakni Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, karena kita bisa sadari ya betapa banyak orang yang sudah bersiap dengan pakaiannya, sudah bersiap dengan bekal-bekal lahiriahnya, ternyata Allah tidak rezekikan dia bertemu dengan bulan yang mulia di tahun ini. Sudah banyak kejadian ya. Dan pagi ini juga dapat kabar dari saudara kita yang tercinta dan dari kalangan teman-teman atau para sahabat kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa pada Ramadan kali ini untuk kita mengejar segala ketertinggalan kita pada Ramadan yang telah lalu. Untuk itulah kita memperbaiki tahsinul Quran ini, ya, kita mentadabburi isi daripada Al-Quran yang kita baca, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya untuk sebuah prime time Ahlul Quran. Ya, ini Ahlul Quran prime time-nya adalah Syahrul Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan semuanya di grup ini yang hadir di sini, terutama diberikan kesempatan untuk menjamu, berjumpa tamu kita tersebut dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita sambung kembali kajian kita mengenai kajian tahsin Quran, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada murojaah majelis, yakni kita sudah memasuki sifat-sifat huruf daripada huruf hijaiyah. Yang mudah-mudahan
peserta sekalian sudah bisa, kalaupun tidak 100%, 75% memahami apa yang disampaikan oleh kami. Ya, jika tidak masih belum paham, boleh sekiranya untuk menginterupsi di pertengahan. Ini titik Pertanyaan sebelum materi disampaikan atau sesudahnya, ataupun di japri, ahlan wa sahlan, silahkan tafadhol. Karena tujuan daripada ini semua adalah agar kita bersama-sama berjamaah di dalam majelis ini faham apa itu yang dimaksud dengan ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Baik, sedikitnya kita akan mengulangi ya beberapa materi-materi yang telah berlalu, khususnya yang masalah sifatul huruf ini. Yang mana yang membedakan antara orang yang mengaji dan yang tidak adalah dia dapat mengenal dua bentuk kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, adapun orang yang awam hanya menilai bacaan Al-Quran itu dari langgam. Ini kebanyakan nih, mayoritas orang awam menilai bagusnya bacaan Al-Quran dari langgam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau bacanya rata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka mereka akan berkata bagus yang pertama. Padahal sama-sama kekuatannya, ya, sama-sama nilai daripada hak-hak hurufnya. Nah, di sini yang membedakan antara orang yang awam dengan orang yang memiliki ilmu tajwid. Maka orang yang memiliki ilmu tajwid akan menilai dari letaknya sifat-sifat huruf, apakah diberikan haknya secara penuh ataupun tidak, ataupun dikurangi. Nah, ini yang membedakan. Ya. Jadi bagaimana penilaian itu bisa terjadi? Kita ambil contoh pada saat pembacaan suratul Fatihah misalnya. Ya. Kita membaca pada ayat terakhir yang terdapat sifat itbaq namanya. Sifat itbaq. Pada huruf shad, dot, dan to. Bacaannya adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat. Pada saat dibaca tanpa haknya atau dikurangi sifatnya, maka bunyinya akan seperti ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini terlihat ya kekurangan hak pada huruf-huruf itbaqnya. Nah, jadi inilah yang membedakan antara orang yang belajar tajwid atau tidak. Ya, sekalipun pembacaan kedua tadi dilakukan dengan langgam yang baik, ya, dengan langgam yang berlenggak-lenggok, tetap kita akan mengafdolkan bacaan yang pertama yang sesuai dengan hak yang telah disepakati oleh para ulama qurra, seperti itu. Dan masih banyak lagi, contohnya seperti pembacaan ta'awud saja. Baru memulai kita bisa tahu, oh ini ahli ilmu atau tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ ada hukum lin, ya, di situ ada termasuk juga itbaq, ya. Kemudian di situ ada hamas dan jahar. Kemudian di situ ada akmal matakunnya dan yang sebagainya. Nah, maka dari itu ini adalah bentuk ya sebuah kesungguhan para penuntut ilmu tajwid untuk mencapainya. Jadi mudah-mudahan seluruh peserta yang ada di sini mengenal ya visi dan misi dibuatnya majelis tahsin ini untuk apa. Jadi insyaallah taala untuk di pertemuan kali ini kita sedikit memurojaah kembali apa itu yang dimaksud dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf. Ya, secara mujmal, maksudnya adalah secara general. Kalau kemarin kita berikan secara detail, ya, kita
kita bahas satu persatu sub-subnya, subbabnya. Nah, sekarang kita akan bahas secara detail. Makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya, yang mana makhorijul huruf ini adalah sebuah letak huruf yang dikumpulkan. Jadi makhorijul huruf ini ada 5, sedangkan huruf hijaiyah ada 29. Berarti 5 makhroj ini bisa jadi terdapat beberapa huruf. Nah, seperti itu. 5 makhorijul huruf pada 29 huruf hijaiyah. Berarti 29 itu masuk ke dalam 5 ini. Dibagi mana-mana saja. Seperti itu. Dan makhorijul huruf ini adalah tolak ukur seseorang itu melakukan kesalahan fatal atau tidak. Berbeda dengan sifat huruf. Kalau sifat huruf bisa jadi dia tidak melakukan kesalahan fatal. Tapi kalau salah dalam makhroj, maka seseorang tersebut akan terjebak dalam kesalahan jali namanya. Jali. Jali itu adalah kesalahan yang dapat mengubah makna. Contohnya kita membacakan sirotol ladzi dengan sirotol ladzi. Ya, harusnya shad, tapi dibaca dengan sin ataupun dengan shin. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Ya, Anda baca dengan shin. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Terjebak langsung dalam kesalahan yang jali. Nah, ini kesalahan yang fatal. Atau kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fokus kepada huruf H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca dengan huruf H. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung terjebak dalam kesalahan jali. Kesalahan yang fatal. Dan ini ilmunya ada di makhorijul huruf. Maka segala kesalahan yang fatal itu terdapat pada makhorijul huruf, ya kan? Sama seperti kita menyebutkan huruf yang tidak tepat, sekalipun dalam bahasa kita, ya. Misalnya kita bilang buku, ya. Ini adalah buku, tapi kita bilang apa? Ini adalah suku. Nah, maka pengertian orang akan beda, ya. Apalagi antara buku dengan suku itu memang punya bahasanya. Beda kalau kita bilang ini adalah fuku. Nah, fuku itu tidak ada artinya. Bisa jadi, mungkin kepleset lisannya. Tapi kalau kita bilang ini adalah suku, padahal yang kita tunjuk adalah buku. Nah, ini adalah kesalahan yang fatal di dalam berbahasa. Begitu jugalah di dalam bahasa Arab. Nah, ilmu ini disebut dengan makhorijul huruf. Adapun sifatul huruf, atau ilmu mengenai sifat-sifat huruf, ini berkaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang ringan yang hanya diketahui oleh penuntut ilmu saja. Kalau tadi makhorijul huruf itu bisa jadi orang yang nggak belajar tajwid, bisa jadi dia merasakan keganjalan, ya. Karena apa? Karena kesalahannya fatal. Tapi kalau kesalahan yang khofi ini, kesalahan pada sifat huruf ini cuma bisa dideteksi oleh orang yang belajar tajwid. Jadi misalnya nanti ke depannya ada orang yang belajar tajwid, habis itu dia menegur, ini hamasnya kurang. Nah, berarti itu ahli ilmu itu. Nah, dia mengerti istilah-istilah tajwid dan di mana letak-letak pengkoreksian. Seperti itu. Bagaimana sifat seperti yang tadi kita telah sebutkan, ya, jika disebutkan shad, maka dia menjadi itbaq. Shiratal ladzi, tonya juga itbaq. Walladzi. Kalau kita kurangi sifatnya maka siratal ladzi. Siratal ladzi. Berbeda dengan siratal ladzi. Nah, ini dia. Nah, tidak kelihatan kan bagaimana perbedaannya, namun ahli ilmu dapat membedakannya, sama sekali terasa perbedaannya. Baik. Dan sifat-sifat yang lainnya. Jadi kedua ilmu ini
adalah dua ilmu yang sangat penting bagaikan ibu dan bapak. Jika mereka bersatu, maka turunlah istilah-istilah yang sangat banyak sekali yang disebut dengan mustalahut tajwid. Ya, di situ nanti turun karena makhraj dan karena sifat, maka turun. Ada istilah, ada ikhfa, idgham, iqlab, ada mad lazim gitu kan. Ada mubalaghah, ada nanti istilah-istilah gharibah. Itu karena dua ini. Ya, jadi makanya Imam Al-Jazari rahimahullah taala itu memberikan sebuah pembukaan pada kitabnya pada dua perkara ini. Ya. Makhorijil hurufi wa sifati. Ya, pada bait pertama dia langsung sebutkan makhorijil hurufi wa sifati. Dua ini diwajibkan atas penuntut ilmu Quran. Baik. Nah, mungkin muqaddimah untuk di kali ini, di pagi yang berbahagia ini itu saja. Insyaallah taala kita adakan sedikit pertanyaan interaktif karena kita tidak terburu-buru untuk naik kepada bab yang selanjutnya. Karena bab di depan sudah menunggu istilah-istilah tajwid ini, ikhwah. Nanti kita akan jelaskan apa itu adab dan lahan dalam membaca. Apa itu hukum-hukum huruf, hukum tanda baca, hukum ibtida dan waqaf. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat gharib ya, atau sifat yang aneh di dalam Al-Qur'an yang melanggar kebiasaan orang Arab. Nah, gitu. Kebiasaan hukum tajwid, ya hukum tajwid biasanya seperti itu normalnya, tapi ada kasus-kasus tertentu di dalam Quran yang tidak memakai kaidah umum tersebut. Nah, ini disebut dengan gharib. Nah, ini nama bab ini adalah mustalahut tajwid yang sedang menunggu di depan kita, yang akan diberikan kepada para peserta yang ma'ruf dengan bab 1 dan bab 2 ini, yakni sifatul huruf dan makhorijul huruf. Yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam menuntut ilmu, dan kita dituntut juga untuk bersabar. Tidak ada yang terlalu dikejar-kejar di sini. Yang penting adalah kehadiran dan konsistensi kita dalam hadir di majelis ini. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Kita buka pertanyaan bagi para peserta yang ingin bertanya. Nah, Fadol. Atau ada pertanyaan seputar Al-Quran, mudah-mudahan kita coba berusaha untuk menjawab, dan jika tidak bisa kita katakan tidak bisa. Ustaz mau tanya ya. Naam. Kalau di akhir ayat itu ada fathatain, itu gimana? Berhentinya gimana? Toib. Bagaimana jika di akhir ayat ada fathatain? Iya. Maka dibaca dengan 2 harokat. Contohnya pada surat Al-Kahfi ya. Atau pada surat Al-Kahfi itu seluruhnya itu kan menggunakan fathatain. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Tulisannya iwajan, ya kan? Dibaca menjadi iwajah. Seperti itu. Tapi nggak ada alifnya. Nggak ada alif, maksudnya sudah kasroh tain itu nggak ada alifnya gitu. Naam, tetap sama hukumnya. Akan dibaca dia menjadi 2 harokat. Kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, kalau tak marbutoh, dia dibaca mati sama seperti yang lainnya. Jadi hukumnya itu berlaku seperti itu. Apakah dia ada alif ataupun tidak, akan dibaca menjadi 2 harokat. Ya. Kecuali huruf tak marbutoh. Karena tak marbutoh akan dibaca seperti mana tanwin yang lainnya. Apakah dia fathatain, domatain, atau kasrotain.
Seperti itu. Ini nanti. Terus kalau di awal ayat ada tasdid gitu ya, baru itu ada tasdid apa harus dari ayat sebelumnya disambung gitu ya? Tidak, biasanya kalau ada tasydid di awal itu dimulai dengan alif lam ya. Jadi kita membaca dengan kaidah lam ta'rif. Ya, contohnya alladzi ya, alladzi. Nah, itu banyak alladzina hum ala salatihim sahun. Itu kan langsung bertasydid. Nah, itu langsung dibaca. Tapi tidak ada yang langsung tasydid tanpa bisa dibaca. Ya, maksudnya huruf tiba-tiba huruf konsonan Arab bertasydid itu ba langsung ada tasydid tidak. Pasti biasanya didahului oleh lam ta'rif atau alif lam. Seperti itu. Ya, jadi tasydid itu bukan kita mesti baca dari ayat sebelumnya, tapi kita cukup mengetahui bagaimana cara membaca bacaan yang ada alif lamnya. Ya. Seperti itu kira-kira nih nanti. Jadi kalau ada tasdid yang dibaca itu huruf A, langsung A gitu ya? Kebanyakannya dibaca langsung A saja. Dia dahulu dengan alif. Alladzi, Allahu la ilaha illa. Apalagi as-sama'u munfatirum bih. Banyak. Kebanyakannya adalah dibaca mulai dari fathah, dan kami juga belum punya pengalaman banyak apakah ada yang dimulai dari dimulai dengan selain fathah ya, atau selain A. Setahu kami seperti tidak ada ya, kebanyakan dibaca dengan fathah. Seperti itu. Langsung dibaca dengan fathah. Syukran Ustaz. Ini nanti. Assalamualaikum, mau tanya juga dong Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dian ya di sampingnya. Ya. Kan kalau kita baca Quran kan suka ada tanda berhentinya ya. Nah misalnya kita nggak nyampe tuh tanda berhentinya, kan kadang harus ada yang mengulang. Itu ada ciri tertentu nggak sih, maksudnya ya ada keharusan tertentu nggak diulangnya tuh harus dari mana? Kan katanya kan kalau yang mengulang itu kan biasanya orang yang ngerti artinya pasti dia tahu yang ngulangnya harus dari mana. Kan kita nggak ngerti artinya nih ya, ngulangnya dari mana ya biar kata-katanya kalimatnya pas gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Oh baik. Bagaimana hukumnya ya, maksudnya pada saat kita bertemu dengan bacaan kemudian kita berhenti atau kita disebut wakaf dan kita ibtidak atau kita memulai lagi dari mana, seperti itu. Ini memang benar klaim yang telah disebutkan bahwa yang paling bisa menyambung dan memberhentikan ini adalah yang mengerti bahasa Arab. Namun ini nanti akan dibahas pada bab wakaf ya. Bab ke depan kita ada namanya mustalah tajwid atau istilah tajwid. Kita akan bahas ini nanti insyaallah akan lebih detail. Namun sedikit Anda berikan bocoran mengenai bab ini. Jadi untuk wakaf dan ibtida itu ada huruf-huruf konjungsi biasanya. Nah, ini sebagai awal nih modal kita untuk memudahkan kita memulai kembali dari apa yang kita berhentikan. Contohnya huruf-huruf konjungsi dalam bahasa Indonesia itu kan adalah ya, yang, dan, seperti itu kan. Nah ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Nah, ada min, ila, an, ala, fi, bilika, atau alladzi, ada waw. Nah ini naam. Nah jadi huruf-huruf tersebut bisa menjadi patokan ya. Summa ya, seperti itu. Nanti mungkin kita bisa berikan mudah-mudahan anak ada kesempatan nanti anak akan kumpulkan huruf-huruf yang merupakan konjungsi dalam bahasa Arab ya. Itu umumnya mereka bisa dipakai untuk untuk menjadi patokan kita memulai kembali. Seperti itu kira-kira Tante. Namun hukumnya jika tidak tahu tentu tidak akan dikenakan hukum. Tidak dikenakan hukum pengharaman atau hukum dosa di sini.
karena kita akan dibebankan dibebankan dengan beban syariat sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan tidak akan dihukum orang yang tidak mengetahui, insyaallah taala. Dan ini adalah pembahasan yang akan kita bahas nanti insyaallah, karena iya. cukup dalam nanti pembahasan. Oh gitu. Iya. Iya, syukran Ustaz. Afwan tanteku. Ya. Jazakallah khair. Baik. Ada lagi kira-kira pertanyaan dari keluarga sekalian yang dimuliakan, dikasihi? Untuk mengenai materi, apakah bisa diterima, masih bisa diterima, atau ada yang merasa keberatan dengan cara penyampaian, mungkin bisa disampaikan, atau ada yang ingin diulang untuk beberapa pengertian, boleh nanti disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan tujuan kita sama-sama tercapai, yakni tujuannya adalah semuanya yang di grup ini dapat mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid ini. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Untuk penyampaian materi dan sesi tanya jawab kita sudahi terlebih dahulu. Jika ada yang ingin menyusul boleh melalui grup ataupun japri kepada kami. Dan kita masuk kepada sesi selanjutnya, yakni sesi pembacaan suratul Fatihah oleh 2 orang peserta. Kita persilahkan, ya, 2 orang saja, mungkin satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Tafadhol, kita minta bantuan Pak Ketua mungkin ya, atau Om Dimas untuk memilih peserta yang ingin ditunjuk. Lagi ini masih packing-packingnya, terus saya aja yang lanjut ya. Om Deden, Om Denny. Yap. Gimana? Assalamualaikum Om Denny, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum somahan. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah, insyaallah Om Denny. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita coba fokus kepada ayat yang ke-7, itu pada bacaan siratal ladzi. Ya, objek yang ingin diperbaiki adalah huruf shad dan huruf dzal. Adapun imma huruf shad, yakni huruf shad itu disamakan dengan sin. Seperti kita baca S biasa. Sa. Namun posisinya ditebalkan. So jadinya tarikannya. Jangan sampai dia memiliki tempatnya shin. Kebanyakan disebutkan oleh orang-orang itu dengan shin. Shiro, dan ini adalah salah. Yang benar adalah dimulai dari sa, si, siro, dan ditebalkan. Soiro, seperti itu. Baik. Kemudian objek kedua adalah huruf dzal. Dia mesti dijepit dengan gigi bagian atas. Zi. Alladzi. Zi. Siratal ladzi. Baik. Kita minta diulangi. Punten Om Deden.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, mumtaz. Jazakallah khair, Om. Masya Allah, mudah-mudahan dipertahankan dua objek tersebut. Barakallahu fiik. Baik, peserta selanjutnya dipersilahkan. Nah, waktu itu yang terakhir masuk kemarin, Binina. Ya, sarapan Bun. Lagi sarapan. Oh enggak, ada. Ya, Binina silakan baca Al-Fatihah, Bi. Sekali ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik niku, insyaallah. Dari semuanya ada satu PR yang perlu diperbaiki karena urgensinya itu tinggi, yakni pada kalimat iyyaka na'budu wa iya. Nah, ini du tidak boleh dibaca panjang karena akan mengubah makna. Jadi bacaannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, barakallahu fiik. Boleh tolong diulangi ini ku. Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahsan, baik, barakallahu fiik. Nah, ini yang perlu disimpan koreksinya, mudah-mudahan untuk kedepannya dibaca terus pada bacaan surat Al-Fatihah setiap sholat. Ini mohon untuk diingat. Baik, barakallahu fiik. Ini terima kasih atas bacaannya. Jazakillahu khair. Baik. Alhamdulillah. Pukat ada nggak? Salam itu Om Dede. Om Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede, Masya Allah, kami turut berduka cita ini Om Dede atas berita tadi pagi yang sampai kepada kami. Iya. Terima kasih. Mohon doanya agar diampuni segala dosa-dosa ibu saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ikut belajar nih Ustadz nih. Fatihah saya kayaknya mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sautnya ini ahsan jiddan, alhamdulillah. Yang paling penting untuk diberikan fokus pada huruf shad. Jadi objek kita yang paling utama untuk dijadikan perhatian adalah huruf shad, Om Dede. Itu
Sod bunyinya adalah soiro, bukan shiro. Karena shiro itu mendekati kepada shin. Seperti kita bilang minasyaiton. Pada saat kita bilang a'udzubillahi minasyaiton, tidak sama dengan ihdinas syiro. Ya, tapi ihdinaus soiro, 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 soiro. Yakni dimulai dengan huruf sin yang ditebalkan. Jadi kalau kita katakan si, ya kita katakan sirup, ya seperti biasa, sirup. Tapi kita tebalkan soy, soirup seperti itu. Ya, contoh apa namanya kiasnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa coba diulangi dengan memperbaiki huruf shad. Soirotol ladzina an'am atau soirotol mustaqim. Baik, boleh diulangi dari ayat ke-7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Jazakallahu khair, Om. Masya Allah. Mudah-mudahan dipertahankan ini perbaikannya karena akan menambah kesempurnaan. Amin amin ya Allah. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Afwan, udah deh. Baik, Allahu fikum ajma'in. Bagi para pembaca suratul Fatihah yang dimuliakan, kemudian kita akan sambung kepada sesi seluruh peserta tahsin, yakni talaki surah di juz 30 kita. Kalau tidak salah, kita sekarang di surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah udah. Al-Qari'ah udah ya. Kita masuk ke dalam surat Al-Adiyat ya. Ya, Al-Adiyat. Al-Adiyat. Baik. Apakah Al-Adiyat itu hari ini atau sekarang kita berganti pada surat yang di atas? Hari ini Al-Adiyat. Hari ini Al-Adiyat. Baik. Baik. Kita minta bantuan kepada admin untuk melihatkan tampilan surat di layar. Kita talaki. Untuk para peserta sekalian, kita masuk ke dalam suratul Adiyat. Mohon para peserta sekalian untuk membuka mic-nya agar kita bisa dengar bagaimana pengucapan makhraj dan sifatnya. Sekali lagi, mohon untuk di-unmute mic-nya agar kita bisa dengar makhraj dan sifatnya dari para peserta sekalian. Ya. Intahaitum ya jemaah. Bersiap. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Untuk pada bacaan bismillah ini kita sudah mulai masuk nanti ya untuk hukum roh ya. Hir-Rahmanir-Rahim ya, agak ditekan karena itu adalah roh yang tebal. Your battery is running low. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'adiyati dhabha. Baik. Fal-muriyati qadha. Fal-muriyati qadha. Baik, masih ada yang terdengar membaca dengan qadha. Qadha ini bukan qadha tapi qadha, ha,
Ha yang pedas. Ha. Nah, itu dia. Jeda, Masya Allah. Baik, kita ulangi sekali lagi. Anak baca terlebih dahulu. Baik. Falmuriyati qadha. Alhamdulillah. Falmughirati subha. Baik. Fa'atharna bihi naq'a. Baik, boleh dilihat di sini ayat keempat, ro yang disukunkan seperti ini, setiap ro yang sukun gini tolong untuk ditebalkan. Fa'athar. Bukan sekedar fa'athar. Bukan sekedar fa'athar. Baik. Jadi dia agak diangkat. Fa'athar. Kenapa? Nanti kita akan bahas pada hukum ro. Namanya adalah ro tafkim. Ro yang ditebalkan. Nah, jadi setiap ro yang ditanda sukun seperti ini dan sebelumnya fathah, dia akan dibaca seperti itu. Sama seperti kita membaca Rahim. Nah, sama seperti itu. Baik. Ulangi sekali lagi. Ada tasdid. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Fa'atharna bihi naq'a. Alhamdulillah. Fawasatna bihi jam'a. Baik, kita kembali masih di ayat kelima ini. Ingat bahwa di sini ada qalqalah yang sugro ya, qalqalah yang kecil, qalqalah cilik, yang mana pengucapannya tidak boleh stop nafas kita. Seperti apa stop nafas itu? Seperti ini. Fawasato nabihi, tidak boleh. Dia harus berlanjut terus. Fawasato nabihi, fawasato nabihi, fawasato nabihi. Sambung terus. Ada satu orang yang terdengar masih fawasat nabihi, nggak boleh. Harus sambung terus. Fawasat nabihi. Alhamdulillah, itu dia. Baik, kita ulangi sekali lagi. Mohon diperhatikan benar-benar bagaimana pengucapan qalqalah ini ya. Seakan-akan seperti ro ini ada harokatnya, padahal tidak. Baik. Fawasatona bihi. Fawasatona bihi. Dalam terus. Fawasatona bihi. Alhamdulillah. Baik, baik. Baik, kita ulangi sekali lagi. Naam, naam. Baik, kita ulangi. Fawasatona bihi jam'a. Fadhal. Baik. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Pada saat kita lakanud jadi besar. Alhamdulillah tadi. Ustadz, suaranya hilang-hilang. Kembali jaringannya ya. Ada. Coba. Bismillah. Tes 1 2. Oke. Iya, hilang-hilang. Afwan, koneksi belum stabil karena di perkampungan ini di Sumbar, Masya Allah. Afwan. Gempa-gempa. Baik. Pada pembacaan qalqalah yang
satu ini adalah dengan cara justru ditebalkan dan dikasarkan, ya. Di sini nanti bacaannya adalah la syahid. Nah, itu baru berhenti. La syahid. Keras dia. Kenapa? Karena itulah qalqalah kubro namanya, qalqalah yang besar. Nah, kita ulangi. Kita lanjut ke ayat selanjutnya, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kurang kedengaran la syahid. Seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk menekan. Ini memang harus dikasarkan karena ini adalah qalqalah yang besar. Beda dengan qalqalah yang di atas. Apa bedanya? Apa bedanya antara fawasato dengan la syahid? Karena qalqalah pertama fawasato itu di tengah-tengah kata. Di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah ayat. Maka dia tidak masuk dalam qalqalah besar. Kalau lakanut qalqalah itu di akhir maka dia akan besar. Lakanut, la syahid, la syadid harus tebal semuanya. Di ujung-ujung, kalau udah di ujung-ujung udah jumpa huruf qalqalah harus dikasarkan. Gitu. Baik, kita coba pada ayat selanjutnya ya, ayat ke-8. Intahitum. Baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Naam, alhamdulillah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Baik. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Barakallahu fikum ajmain. Sebelum kita berikan kesempatan kepada masing-masing peserta untuk membaca satu ayat, kita akan memberikan sebuah penjelasan mengenai metode talaki kita. Jadi sebenarnya ikhwah, para peserta, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kurikulum kita pada bacaan surat talaki surat itu kita harus mencari hukum-hukum, ahkamut tajwid namanya. Jadi akan dicari di sini huruf-huruf apa saja yang mat, huruf-huruf apa saja yang dengung, huruf-huruf apa saja yang ditebal ditipiskan, dan huruf-huruf apa saja yang dikolkolahkan. Nah, namun karena sembari proses menuju surat Al-Adiyat ini ada yang baru masuk gitu, ada yang hadirnya sekali-sekala gitu, dan maka kita jelaskan di sini. Yang penting semua terbiasa dulu dalam membaca surat-surat pendek, dan insya Allah dengan ada surat Al-Adiyat ini, karena surat Al-Adiyat ini di dalam juz 30 adalah surat yang ke-1/4. Jadi kita sudah masuk 1/4 juz. Ya, setengah juznya nanti surat Al-Fajr. Nah, 1/4 juz ini kita sudah mulai akan mencari ahkamut tajwid namanya. Ahkamut tajwid, yakni hukum-hukum tajwid di dalamnya. Nah, insya Allah hari ini kita akan mulai dari huruf-huruf yang dengung dulu, terlebih dahulu. Baik. Ikhwah sekalian, kita minta fokus di dalam sesi ini untuk mencari ada berapa kira-kira huruf yang didengungkan pada surat Al-Adiyat ini. Ya, kami ulangi, ada berapa jumlah huruf yang didengungkan pada surat Al-Adiyat ini?
Baik. Mohon silahkan mencari dan nanti kita sebutkan. Ya, ada berapa totalnya. Ayat pertama. Apakah ada yang didengungkan? Nggak ada. Ada. Baik. Ayat kedua. Enggak ada. Nggak ada. Ayat ketiga. Nggak ada. Enggak ada. Baik. Ayat keempat. Nggak ada. Enggak ada. Ayat kelima. Nggak Enggak ada. Baik. Ayat keenam. Ada. Berapa? Yang dua. Insana li rabbil Ayat dengung yang pertama disebut hukumnya apa? Masih ingat? Ikhfa. Inna. Ikhfa itu pada insan. Gunnah musyaddadah. Masya Allah. Kata dia nanti ya. Gunnah musyaddadah. Ya. Yang kedua pada insan hukumnya apa? Ikhfa. Baik. Jazakumullahu khair. Kita masuk ke ayat ke-7. Ada berapa yang didengungkan di sini? Satu. Ya, hukumnya Gunnah apa? Enggak tahu gunnah apa. Musyaddadah ya. Gunnah musyaddadah ya, atau wajibul gunnah boleh. Wajibul gunnah. Baik. Ayat ke-8. Ada berapa yang didengungkan di sini? Satu. Masih wajibul gunnah. Baik. Ayat ke-9. Betul. Enggak ada. Apakah ada yang didengungkan? Tidak ada. Ayat ke-10 ada? Enggak ada. Ayat ke-11 yang terakhir. Ada. Apa dia? Ada berapa? Ada 2? Ada 2. Ayo, siapa yang berpendapat ada 2? Jadi kayaknya udah mulai khilafiyah. Tadi ada yang dengar 3, ada yang bilang 2 gitu. Kalau idgham kan bukan gunnah ya? Mau masuk. Idgham masuk gunnah. Idgham bila gunnah. Berarti idgham bila gunnah nih. Oh, idgham bila gunnah tidak masuk. Yang gunnah. Yang masuk Ya, idgham. ini bila gunnah. Bila gunnah tidak masuk. Tidak masuk. Ya. Ya. Jadi ada berapa totalnya? 2. Ada 1. Wah, ini udah mulai banyak khilaf para ulama. 2. Nun sama mim. Inna rabbahum. Baik. Om Dimas udah nggak sabar nih. Yang pertama hukumnya apa? Gunnah musyaddadah. Yang kedua Rabbahum bihim. Masuknya apa nih? Masuknya ini iklab atau ikhfa syafawi. Iklab atau ikhfa syafawi. Iklab. Kenapa alasan iklab? Mim ketemu ba. Kalau toy ini masya Allah, siapa yang menjawab? Masya Allah. Jawabannya kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Karena mim ketemu ba itu asal muasalah ikhfa syafawi. Kalau nun ketemu ba yang ada tanda mim di atasnya seperti itu, jadi biasanya kalau ada tanda mim itu iklab. Jadi kalau ada tanda mim di atas kecil itu iklab. Maksudnya iklab itu adalah nunnya berubah wajah jadi mim. Gitu. Baik. Barakallahu fiik. Itu adalah lihat seperti ini yang ditunjuk oleh Pak Ketua. Ini namanya iklab. La khabir. Iklab kemana? Iklab ke bismillah. Ya. Anak akan contohkan bacaannya. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabirum bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Seperti itu. Jadi kalau ingin membaca sambung itu nggak boleh yauma idzil la khabirum bismillahirrahmanirrahim. Ini dilarang.
Kalau ingin menyambung dia harus langsung nyambung ke Al-Qari'ah. Harus kuat napasnya dong ya. Naam. Harus kuat napasnya. Jadi dia baca inna rabbahum bihim yawma idzil khabirum bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Waduh. Panjang banget. Insyaallah, ya. Nah, ini sebuah opsional karena ikhwati fillah, keluargaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh Quran ini ya dari Al-Fatihah hingga surat An-Nas itu bersambung, semuanya wasol. Tidak ada yang terputus. Nah, itu adalah khotnya Syekh Usman Toha seperti itu. Jadi dari Al-Fatihah hingga An-Nas itu akan tersambung semua. Nah, contohnya di surat Al-Adiyat ini kita baca dari awal nih. Bisa sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atarna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud. Sambung lagi. Wa innahu 'ala dzalika lasyadidun wa innahu li hubbil khairi lasyadidun afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis suduri inna rabbahum bihim yawma idzil khabirum bismillahirrahmanirrahimil qari'atu mal qari'ah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Seperti itu contohnya. Dan ini berlaku dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, ini kelebihan daripada Khot Usmani ini. Untuk menjaga bahwa ini terjaga sintaksisnya. Ya, ilmu nahwunya terjaga pada Quran Usmani contohnya. Dan ini terjadi, dan ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Yang paling penting adalah kalau kita tidak dipaksakan untuk supaya bisa membaca satu halaman satu nafas, itu tidak ada keutamaan sama sekali untuk itu. Yang lebih utama adalah membaca Quran dengan tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila. Baik, kita persilahkan, ya, kita punya waktu sedikit lagi, persilahkan kepada para peserta untuk kita persilahkan dari gitu. Ayat. Baik, fadhal. Unmute dulu, di unmute. Yang berkreasi aja dulu, yo. Di unmute. Ya, silakan. Unmute dari host aja, host. Oke, kalau gitu Kang Dimas, mulai. Saya duluan. Halo. Baik, fadhal. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Mumtaz Murtafi, Masya Allah. Selanjutnya Kang Dede. Al-muriyati qadha. Baik, sebentar Om, ulangi. Ada yang harus dipanjangkan. Falmuriyati. Falmuriyati qadha. Hasan. Baik. Pinati udah bisa? Ya. Falmugirati subha. Ulangi, masih ada lanjut di situ. Falmugirati subha. Ghainnya dipanjangkan 2 harokat. Falmugirati subha. Ada ya.
Falmugiroti subha. Jahit jiddan, Masya Allah. Silakan Dian. Fa'asarna bihi Baik, Tante Dian, masih ingat tadi mengenai ro Oh yang iya, disukun? tebel. Iya. Naam. Fa'asarna bihi naqa'a. Ya Allah, jamilah jiddan. Alhamdulillah. Mumtaz. Berarti ada arti. Oke, kalau gitu Agustin. Agustin, unmute. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Baik, sebentar Tanteku. Ada dua objek huruf yang diperbaiki, to dengan nun. Ya, to harus sambung terus. Fawasatona, tidak ada jeda berhenti. Fawasatona langsung. Dan nanya pendek. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Ayo ulangi. Fawasatona bihi nanya pendek. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Mumtaz, barakallahu fiik Tante. Masya Allah, mumtaz. Afwan. Om Denny. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik, hi-nya dipanjangkan Om, ada mat silah tawilah sini yang ada huruf ya samar. Ya, itu dipanjangkan 2 harakat. Innal insana li rabbihi lakanud. Jayid jiddan, alhamdulillah. Jazakallah. Ayo. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Baik, hu-nya lihat perhatikan ada waw mat silah tawilah juga. Ini panjang 2 harakat. Jadi ada waw tersembunyi itu seperti itu. Baik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ahsan. Ya jiddan, Masya Allah. Tabarakallah. Nina. Wa innahu lihubbil khairil lasadid. Masya Allah, Masya Allah. Jayid jiddan. Alhamdulillah. Kalau Windy siapa nih Windy? Istrinya Ipul, maaf. Ah iya, tafadhol. Tafadhol. Iya. Lanjut ya. Ya, afala. Ya. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Mumtaz, barakallah fi. Mumtaz. Mumtaz ya. Darul. Hadir. Masya Allah, Syekh. Fadol, Syekh. Wa hussila ma fis sudur. Ada mumtaz bertafi. Yunda ada Yunda? Ada Om. Ya ini terakhir. Ayat terakhir. Inna rabbahum bihim yauma izil lahobir. Baik, tahan dulu. Ada 2 dengung tadi seperti yang kita cari. Ya. Dua-duanya itu harus ditahan lebih lama. Pertama, objek pertama adalah inna. Objek kedua adalah hum. Jadi inna rabbahum bihim. Kan? Inna rabbahum bihim yauma izil lahobir. Ahsan jiddan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bapak Menko. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak Menko kami tercinta. Mana Pak Menko nih? Mana nih? Lagi mencolok ya. Oh, Papa. Pak Menko. Pak Menko. Yang mana Bu ya? Oke, kalau gitu Desi. Desi. Fadal.
Isi lewat. Upi. Ya, Upi. dari pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Lanjut lagi tuh sampai 3 ayat deh. 3 ayat, 3 ayat. Masya Allah. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Masya Allah. Ayat lagi deh. Wis. Ya Allah. Habisin aja. Ya, bismillah. habis. Tolong dikoreksi ya. Ya. Fa'atharna bihi naq'a. Panjangkan bihinya. Bihi. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Lanjut. Innal insana li rabbihi lakanud. Afwan. Udah. Ya. Nah, syahid. Jangan lupa ya. De-nya mainkan. Qalqalah. Kemana nih? Upinya kok hilang? Lanjut lah. Lanjut. Lanjut. Lanjut lah. Akili. Ya Allah, aduh, punten. Ayat 6 Kirain, aku ulangin nggak ayat tahu 6. sih. Ya Allah, oke. Dari Pawasat ya. Dari innal. Insana. Oke. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa ya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Fahussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Masya Allah, dengernya. Mau lanjut ke Al-Korea nggak? Masya Allah. Masya Allah. Aduh, malu lah. Yang Semakin lain aja, Mas. Cabe. Terima kasih. Gimana Ustadz koreksinya? Ustadz, koreksi punten ya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Semakin kesini semakin baik terus nih Pak Ketua. Nanti kita akan masuk ke sifat lazimah nanti mengenai huruf-huruf lin ini. Tapi overall alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin tadi di Qalqalah Sugronya agak ini ya. Naam. Qalqalah Sugro mesti di. Apa perlu kita suruh ulang lagi, Ustaz? Oke. Siap. Kita suruh ulang lagi, Ustaz ya. Naam. Yang mana, Pak? Yang ayat kelima. Oke. Ya, ayat kelima ini. Nabihi jam'a. Baik, sebentar. Untuk kesempurnaannya. Oke. Baik, sebentar. Untuk Fawasaqna bihi jam'a. Itu dia, Masya Allah. Itu dia yang dimau. Jadi jangan ada celah untuk jangan ada celah untuk diberikan dia berhenti. Fawasaqna bihi. Ini salah. Dia harus jalan terus. Fawasaqna bihi, seperti itu. Fawasaqna ya. Khair. Nah, Masya Allah, itu tandanya adalah Qalqalah Sugro, Soghir. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ketua sudah mengingatkan yang anak luput darinya. Baik, setelah itu habis. Sudah dapat semua giliran ya, alhamdulillah. Saya mau lihat ini nih, mau dengerin isi apa? Oh, Masya Allah.
Masya Allah. Ya. Sekali Mus'ab. lagi Pak. Mau saya lagi. Tapi kalau sekali lagi kayaknya bagusannya pakai ini nih, pakai Abu Bakar Satiri kayaknya kalau saya sih. Toib. Lihat bagaimana penyebutan itu seperti yang kita sebutkan tadi. Fawasatona bihi, bukan fawasatona bihi, tidak. Fawasatona bihi. Fawasatona bihi. Fawasatona bihi. Toib. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ibrah bagi sekalian keluarga. Insyaallah. Mus'ab ya. Mus'ab. Wah, Mus'ab lagi ngangon kambing kayaknya. Begitu Desi. Tante Cut, ada Tante Cut? Pilek. Dengerin ngomong. Tante Cut mulai dari ayat 7, ayat 6. Baik, Fadil. Suaranya. Gak apa-apa Tanteku. Makin serak, makin besar pahalanya insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Fadil. Tadi jadi 6 dulu, jadi terlambat nih masuknya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. 6 tuh yang wa innahu ya. Al insana li rabbih lakanud. Inna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana li rabbih lakanud. Mumtaz, barakallahu fiik. Satu ayat lagi Tante, tanggung. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Insyaallah. Satu ayat lagi. Wa innahu lihubbil khairi lak. Khairnya pendek. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Mumtaz, Masya Allah. Jamilah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tanteku syafakillah husifan ajilan. Mudah-mudahan segera sembuh suaranya. Semakin serak, semakin ada aura yang berbeda nih. Alhamdulillah. Aura perjuangannya berbeda ya. Bang Iqbal Suharma. Ya. Mangga. Dihabiskan. Yang ayat berapa? Ya, ayat 9. 9. Ayat 9 sampai ayat 11. Oh, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, tabarakallah. Om, insya Allah ini bacaannya sudah bagus. Sayang kalau tidak ditingkatkan. Ini pada ayat yang dari 9, 10, 11 ini ada hukum ro yang harus diperhatikan. Ini pada bacaan ro yang terakhir ujung-ujung dia harus tebal. Contoh seperti ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tarikannya tidak boleh standar seperti getaran orang Indonesia bilang R. Fil qubur. Kubur ini terlalu standar. Tapi dia harus dinaikkan menjadi tebal. Ma fil qubur. Kubur. Naam, itu dia. Wa husila ma fis sudur. Fis sudur. Tebal. Yang terakhir justru kebalik.
Yang terakhir itu setipis-tipis mungkin karena dia didahului oleh kasron na'am. Yauma idzil khabir. Seperti itu. Insyaallah. Khabir. Boleh ulangi? Jadi dua ayat ini tebal, satu ayat terakhir nih ditipiskan, setipis-tipis mungkin. Baik. Iya. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Gitu. Mumtaz murtafi, masya Allah. Jazakallah khair Om. Itu yang dikatakan dengan hukum roh, tafkim dan tarkik. Insya Allah kita akan bahas nanti di bab yang ketiga. Barakallahu fiik. Insya Allah. Mus'ab. Mus'ab. Udah bangun. Pak Menko. Wah, kayaknya udah ini semua nih. Desi juga ya, kayaknya nggak monitor ya. Baik, saya rasa sudah cukup, Ustadz. Tante Nia belum. Oh, Tante Nia ya? Om Dede belum. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bukannya udah tadi Om Dede? Al-Fatihah aja, Al-Fatihah tadi. Saya mau deh, mau. Ayo, mangga. Silakan. Tolong dikoreksi. Ya. Insya Allah. Dari awal. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha wal muriyati qadha wal mughirati syubha. Sebentar. Falmughirati subha. Giginya panjang. Subha. Famughriyati subha. Fa'atharna bihi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur wa hushila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, barakallahu fiikum Dede, Masya Allah. Ya, nasihatnya adalah pertama untuk memperhatikan tetap panjang pendek mengenai setiap bacaan. Panjang pendek itu berpengaruh terhadap arti. Ya, contohnya salah satu tadi pada bacaan nomor 3 al-mughirati, sama juga pada ayat ke-6 innal insana li rabbih. Ini bukan panjang pendek, adapun yang selebihnya sudah baik, alhamdulillah. Ya, tinggal kita tingkatkan satu persatu dan sesuai dengan kabar materi. Ya, jazakallahu khair. Insyaallah. Ya. Ini ya. Boleh baca 1 sampai 5 aja ya, kata dia. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha
falmughirati subha fabasarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Masya Allah, mumtaz tante. Kalau ini tante dia dengan Om Dede boleh bersekutu nih untuk saling koreksi ini. Nggak apa-apa kan Om, saling sharing nih, Masya Allah. Sayang ilmu tante Nia nggak di sharing nih. Jazakillah khair tante. Nggak mau ininya di sharing. Masya Allah. Kalau nggak mau nggak apa-apa, di majelis kita aja. Sama Ustaz katanya. La baksa, Masya Allah, Masya Allah. Papa kok berapa? Ada yang belum lagi? Baik, silakan. Yono belum. Oh, kabur lagi. Itu dipanggil. Ya ini belum. Ya, kabur. Silakan, satu ayat ya. Satu ayat, boleh silakan. Satu ayat. Apa-apa. Iya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adasi wal adiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adasi doha. Wal tinya pendek. Wal adiyati doha. Tinya pendek. Yang mana? Tinya pendek akiku. Wal adiyati doha. Baik. Masya Allah. Ini mau baca? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki ini habis kecengklak ntar. Oh iya. Masya Allah. Dulu tante pernah ngalamin kawan tante. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pasien operasi dibukanya layar. Kal muriyati qadaha. Ulangi tante. Munya panjang. Muriyati qadaha. Ahsan. Semua ya udah ya. Lanjutnya. Udah. Kalau dulu digigikan ya bukan. Aduh, itu suara siapa itu? Kencang benar. Admin nggak itu apa admin? Nggak bisa di unmute. Benar suaranya. Baik. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kita telah sampai kepada surat Al-Adiyah, dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang selanjutnya untuk talaki kita akan membahas ahkamut tajwid, hukum tajwid. Ya, ini seperti tadi. Kalau tadi kita baru memulai dari hukum-hukum yang berdengung, ya, maka di pertemuan yang akan datang kita akan menilai yang dengung dengan yang dipanjangkan, hukum mat. Ya, semakin nanti kita tambah lagi, pertemuan kita akan kita tambah lagi dengung, mat dengan yang tebal dan tipis, tafkin tarkik, sampai kita menemui qalqalah, kubro dan sugro. Akan kita cari pada satu ayat itu berapa jumlahnya. Dengan demikian mudah-mudahan sensitivitas kita terhadap hukum tajwid lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Aku qauli hadza
fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Taulut. Terima kasih ilmunya telah diberikan kepada kita. Insya Allah saudara-saudaraku semuanya paham dengan apa yang telah disampaikan. Di dalam surat Al-Hadiyat tadi ini banyak sekali ya hukum-hukum yang harus dikeluarkan, yaitu tadi ada qolqolah sugro ya. Qolqolah sugro ini kalau huruf to ini sama huruf qaf itu memang banyak sekali yang masih menampakkan qolqolahnya qolqolah kubro ya. Fawasatona dilewatin aja, jangan fawasatona. Jadi mungkin bisa dilatih ya. Kenapa kita harus tilawah setiap harinya? Karena kita mendapatkan ilmu teori setiap hari Ahad untuk dipraktekkan pada waktu kita tilawah ya. Jadi apa yang telah dipelajarin semoga bermanfaat dan bisa bacaan tilawahnya lebih baik lagi. Mungkin dari saya cukup juga, karena saya mohon izin ini karena harus packing